warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Tias Purnamasari, dosen program studi D3 Asuransi Kesehatan, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Malang. Video ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu komponen penilaian sertifikasi dosen, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pembiayaan Kesehatan. Mata kuliah Pembiayaan Kesehatan membahas lanskap pembiayaan kesehatan di Indonesia yang mencakup pilihan sistem JKN sebagai perlindungan dasar dan asuransi kesehatan tambahan sebagai top up bagi penduduk dengan penghasilan yang lebih tinggi. Mampu mengidentifikasi komponen pembiayaan kesehatan, memberi solusi terkait permasalahan pada sistem pembiayaan kesehatan, serta membangun sistem pembiayaan kesehatan dengan lebih baik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk mahasiswa Prodi D3 Asuransi Kesehatan dan dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE sehingga seluruh aktivitas pembelajaran, assessment, dan praktikum diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Mata kuliah Pembiayaan Kesehatan berperan sebagai mata kuliah pendukung pada profil lulusan program studi D3 Asuransi Kesehatan, khususnya pada profil lulusan verifikator klaim. Oleh karena itu, mata kuliah ini berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan atau CPL 1, yaitu lulusan yang mampu melakukan dokumentasi klaim, verifikasi klaim, pengajuan klaim, serta menyusun laporan hasil verifikasi klaim pada jaminan sosial maupun asuransi komersial sesuai standar prosedur operasional dan juga etika profesi. Untuk mendukung capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis lanskap pembiayaan kesehatan di Indonesia, yang mencakup pilihan sistem jaminan kesehatan nasional sebagai perlindungan dasar dan asuransi kesehatan tambahan sebagai top up bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan CPMK kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai komponen pembiayaan kesehatan serta memberikan solusi terhadap permasalahan sistem pembiayaan kesehatan, sehingga mampu memahami bagaimana suatu sistem pembiayaan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan dapat dibangun. CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 sub CPMK yang disusun secara bertahap selama 1 semester. Pada sub CPMK 1, mahasiswa mempelajari sistem kesehatan nasional pada pertemuan pertama dan kedua sebagai landasan untuk memahami posisi pembiayaan kesehatan dalam keseluruhan sistem kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, pada sub CPMK kedua, mahasiswa menelaah implementasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia melalui pembahasan 3 fungsi utama pembiayaan kesehatan, meliputi revenue collection, pooling, dan purchasing. Materi ini diberikan pada pertemuan ketiga hingga kelima. Pada bagian praktikum, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga melakukan simulasi purchasing seperti perhitungan kapitasi berbasis kinerja pada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan data dan studi kasus yang berasal dari hasil penelitian yang saya lakukan bersama tim dengan judul Capitation Management Through Performance-Based Capitation Mechanism of Primary Healthcare in Malang, Indonesia, yang telah dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang memanfaatkan hasil penelitian terkini sebagai sumber belajar sekaligus memahami penerapan konsep pembiayaan kesehatan di lapangan. Pada sub CPMK ketiga, mahasiswa mengidentifikasi berbagai model pembiayaan kesehatan. Pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas pembiayaan kesehatan di Indonesia, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Setelah ujian tengah semester, pembelajaran dilanjutkan dengan analisis sistem pembiayaan kesehatan di middle income countries dan high income countries menggunakan indikator pembiayaan kesehatan yang dikembangkan oleh WHO. Pada tahap ini, mahasiswa berlatih menginterpretasikan data pembiayaan kesehatan secara komparatif antar negara. Pada sub CPMK keempat, mahasiswa mempelajari konsep kendali mutu dan kendali biaya di fasilitas kesehatan. Praktikum difokuskan pada penerapan utilization review sehingga mahasiswa mampu menilai kesesuaian pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya pengendalian biaya pelayanan. Selanjutnya, pada sub CPMK kelima, mahasiswa menganalisis implementasi universal health coverage. Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa juga diberikan penugasan berupa penyusunan esai yang mengulas perkembangan universal health coverage di berbagai negara beserta tantangan yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pada sub CPMK ke-6, mahasiswa mempelajari konsep strategic purchasing, kesenjangan antara konsep dan implementasinya dalam sistem kesehatan, serta pengenalan health account sebagai instrumen untuk menganalisis aliran pembiayaan kesehatan. Materi ini diberikan pada pertemuan ke-13 hingga ke-15 sebelum mahasiswa mengikuti ujian akhir semester dan ujian akhir praktik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menggunakan pendekatan outcome-based education atau OBE, sehingga setiap aktivitas belajar dirancang agar mahasiswa dapat menunjukkan kompetensi yang diharapkan melalui pengalaman belajar yang terukur. Proses pembelajaran saya mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, mahasiswa memperoleh rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, artikel ilmiah, video pembelajaran, studi kasus, serta lembar kerja praktikum melalui Google Classroom. Sebelum perkuliahan dimulai, penyampaian materi dikombinasikan dengan diskusi kasus nyata sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menghubungkannya dengan praktik penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Pada aspek interaction, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui diskusi kelas, analisis kasus, presentasi kelompok, tanya jawab, serta kegiatan praktikum. Mahasiswa didorong untuk mengemukakan argumentasi berdasarkan data, membandingkan kebijakan antar negara, dan mendiskusikan berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan pembiayaan kesehatan yang dihadapi di Indonesia. Sementara itu, pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian setiap sub CPMK. Komponen penilaian terdiri atas ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 15%, tugas sebesar 25%, praktikum sebesar 25%, dan ujian praktik sebesar 20%. Dengan komposisi tersebut, penilaian tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan melalui praktik dan penyelesaian kasus. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada praktikum ke-9 dengan topik pembiayaan kesehatan di middle income countries. Materi ini merupakan bagian dari sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi model pembiayaan kesehatan. Pada kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa terlebih dahulu memperoleh penjelasan mengenai karakteristik atau indikator pembiayaan kesehatan di middle income countries. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan praktikum berbasis studi kasus dengan menganalisis pembiayaan kesehatan pada salah satu negara middle income countries berdasarkan indikator pembiayaan kesehatan. Mahasiswa kemudian mengidentifikasi tantangan pembiayaan kesehatan dan menyusun rekomendasi strategi berdasarkan hasil analisisnya. Hasil praktikum dipresentasikan dan diberikan feedback sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penilaian. Rangkaian ini sesuai dengan rangkaian TM9 dalam RPS yang menggabungkan pembelajaran teori
yang secara interaktif dan praktikum studi kasus analisis pembiayaan kesehatan di middle income countries. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Oke, adik-adik, sekarang kita ada di pertemuan ke-9 ya, tentang pembiayaan kesehatan di middle income countries. Nah, untuk TM9 ini sebenarnya kita masih satu sub CPMK dengan TM ke-6 dan 7. Kalau TM6 7 itu kita belajar tentang pembiayaan kesehatan khususnya di Indonesia. Kalau di TM9 dan 10 itu kita belajar antar negara. Jadi TM9 di middle income countries, TM10 di high income countries. Kalau kita ngomong middle income countries, contohnya apa sih negara middle income countries itu? Thailand. Thailand masuk ya, middle income countries. Terus? India, oke. Terus? Singapura. Nah, Singapura itu kira-kira apakah bisa kita kategorikan sebagai middle income countries? Kalau kita melihat, kalau kita ngomongin Singapura, itu bayangannya apa sih? Negara maju, negara yang penghasilannya tinggi. Berarti dia nggak masuk ke middle income countries, tapi ke high income countries. Jadi kenapa kok ada negara yang bisa kita kategorikan sebagai middle income countries, kenapa ada yang masuk ke high income countries? Jadi definisinya adalah, kalau menurut World Bank, middle income countries adalah negara dengan GNI per kapita antara 1.136 sampai 13.000 sekian US dollar. Artinya apa sih? Di sini ada gross national income per kapita. Artinya berapa jumlah pendapatan penduduk atau per penduduk di suatu negara. 1 US dollar saat ini adalah 18.000. Jadi tinggal kita kalikan dalam 1 tahun dapat berapa. Nah, kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu lower middle income countries yang batasnya range-nya antara 1.000 sampai 4.500 sekian, dan upper middle income countries, jadi 4.500 sampai 13.000 sekian. Kalau Indonesia masuk lower atau yang upper middle income countries? Upper, karena kita GNI per kapitanya adalah sekitar 90 juta rupiah per tahunnya. Jadi tinggal kita bagi 12 aja per bulannya, itu kira-kira orang Indonesia tuh dapat berapa sih per bulannya? Nah, 75% dari populasi dunia itu tinggal di middle income countries. Jadi 25%-nya baru di high income countries. Jadi sangat banyak sekali. Untuk middle income countries, tantangannya banyak sekali. Tantangan demografi karena ada pergeseran usia penduduk, kemudian transisi epidemiologi karena ada sekarang triple burden disease, kemudian ada lagi keterbatasan pembiayaan kesehatan. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian untuk kita tahu apakah pembiayaan kesehatan di suatu negara itu baik atau belum, itu ada indikator-indikatornya. Yang pertama adalah total health expenditure per kapita. Jadi total health expenditure adalah jumlah semua pengeluaran kesehatan, baik di pemerintah, swasta, dan donor atau dari luar negeri. Karena ada kata per kapita, maka kita bagi jumlah penduduknya. Jadi indikator ini menunjukkan berapa sih rata-rata uang kesehatan yang dipakai setiap orang dalam 1 tahun. Gunanya untuk membandingkan kemampuan dan prioritas pembiayaan kesehatan antar negara. Contohnya ini, Thailand dan Indonesia. Thailand, THE-nya itu 370 US dollar. Kalau Indonesia 150 US dollar. Jadi Thailand lebih banyak, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari Indonesia. Kemudian
Indikator kedua adalah current health expenditure. Kalau tadi total health expenditure, kalau sekarang adalah current health expenditure. Definisinya adalah biaya rutin untuk pelayanan kesehatan sehari-hari. Jadi kalau pada mata kuliah Ekokes sebelumnya, kita belajar tentang klasifikasi biaya. Ada biaya operasional dan juga biaya. Kalau operasional apa contohnya? Untuk pelayanan kesehatan. Apa? Biaya sehari-hari, contohnya apa? BMHP. Nah, itu listrik, betul, itu adalah biaya operasional. Ada biaya yang sifatnya itu kita keluarkan dalam jumlah besar, biaya investasi. Jadi, ada biaya operasional, ada biaya investasi. Untuk CHE ini adalah biaya operasionalnya. Contohnya adalah gaji tenaga kesehatan, obat, BMHP itu masuk ke CHE. Tidak termasuk adalah investasi atau biaya investasi. Kegunaannya mengukur seberapa besar sumber daya yang benar-benar dialokasikan untuk melayani pasien setiap tahunnya. Iya, Fala? Bu Ayu izin bertanya, kan sebelumnya itu slide THE dan sekarang slide CHE. Nah, kalau boleh tahu apa sih perbedaan mendasarnya antara THE dan CHE tersebut nih Bu Ayu? Karena kan kita sebagai mahasiswa Askes juga perlu tahu terkait pembiayaan kesehatan antara THE dan CHE ini. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih pertanyaannya Fala. Jadi penting ya untuk membedakan macam-macam indikator dalam pembiayaan kesehatan. Apalagi yang namanya mirip-mirip CHE dan THE. Bedanya apa sih CHE dan THE? Ada yang bisa bantu jawab? Menurut saya kalau CHE itu mengenai biaya operasional Bu, lalu untuk THE itu adalah total biaya. Jadi CHE itu merupakan bagian dari THE. Iya, terima kasih Rifda. Jadi penjelasannya sudah tepat ya. Intinya adalah kalau CHE itu adalah bagian dari THE. Mungkin saya pernah sampaikan sebelumnya, jadi kita main perumpamaan. Kalau total health expenditure itu ibaratnya adalah kayak kue ulang tahun yang utuh. Nah ini kue ulang tahun yang utuh itu kan masih dibagi menjadi slice-slice ya. Ibaratnya si THE ini adalah kue yang utuh, di dalamnya ada komponen biaya operasional yaitu CHE dan juga biaya investasi. Nah, satu komponennya itu CHE ini, sehingga CHE merupakan bagian dari THE, betul. Untuk indikator ketiga, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, boleh tepuk tangan dulu untuk Fala dan Rifda. Kemudian selanjutnya yang lebih familiar pasti adalah out of pocket atau bayar sendiri, keluar dari kantong sendiri, benar. Out of pocket expenditure percent of THE. Jadi biaya kesehatan yang dibayar langsung oleh pasien tanpa asuransi, tanpa jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau terus-terusan menggunakan out of pocket dan pelayanannya itu harus continue, kemudian biayanya besar, maka orang tersebut akan beresiko jatuh miskin karena sakit. Sehingga out of pocket suatu negara itu harusnya rendah. Katastropik itu kadang kan istilah ini kita gunakan pada penyakit katastropik. Apa sih penyakit katastropik itu? Yang butuh ya biayanya besar, pengobatannya lama. Nah, itu kan jadi makin besar ya biayanya ya. Sama seperti itu. Jadi persentase keluarga yang mengeluarkan biaya kesehatan berlebihan dibanding total pengeluaran rumah tangga. Untuk mengukur resiko sebuah keluarga jatuh miskin karena sakit. Dan ini merupakan indikator penting untuk menilai keadilan dan perlindungan finansial dalam sistem kesehatan. Indikatornya ada dua, ada lebih dari 10%, ada lebih dari 25%. Jadi kalau kita pakai indikator 10%, maka kalau misalnya dia lebih dari 10%, maka dia masuk ke katastropik. Artinya dia beresiko jatuh miskin karena mengeluarkan biaya kesehatan.
Ada juga indikatornya lebih dari 25%. Jadi kalau di atas 25% berarti dia juga sudah masuk ke dalam kategori katastrofi. Oke, Aisyah. Izin bertanya Ibu Ayu, kenapa ya pada catastrophic expenditure itu terdapat batasan lebih dari 10% dan lebih dari 25%? Oke, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Jadi, kenapa harus ada indikator 10% dan juga 25%? Sebenarnya intinya adalah untuk kita melihat seberapa besar sih resiko penduduk di suatu negara itu yang akan jatuh miskin karena sakit. Jadi karena mereka mengeluarkan biaya sendiri dan lebih besar daripada pengeluaran rumah tangganya, maka berapa sih resikonya itu ya. Tapi saya akan coba jelaskan lagi untuk perhitungan indikator 10% dan 25% dari perumpamaan yang sederhana. Pilih salah satu negara dari negara middle income countries, kemudian analisis pembiayaan kesehatan berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan, disertai dengan grafik dan tabel data, kemudian jelaskan apa tantangan pembiayaan kesehatan tersebut dan berikan rekomendasi strategi berdasarkan tantangan pembiayaan tersebut. Oke, silahkan dikerjakan praktikumnya. Oke, tadi saya sudah lihat beberapa hasil diskusi adik-adik dengan teman sekelompoknya berdasarkan studi kasus yang sudah dipilih tadi. Sekarang kita presentasi ya, ada salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian nanti kita akan coba berikan masukan atau feedback dari hasil tersebut. Yang akan maju adalah kelompok Fana dan Reva. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salasaki Fana Dinanti Naria dan rekan saya Reva Duintasari. Di sini kami akan mempresentasikan middle income countries di negara India. Berdasarkan indikatornya, yang pertama ada total health expenditure per kapita. India hanya membelanjakan sekitar 63,7 US dollar per orang per tahun untuk kesehatan. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata global, yaitu sekitar 1.122 USD. Yang kedua ada current
health expenditure as percent of GDP. Pengeluaran kesehatan penguatan regulasi dan tata kelola sektor kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pemerintah India kan mengeluarkan program PMJAI, tetapi mengapa out of pocket expenditure di India itu masih tinggi? Kemudian apakah memperluas cakupan asuransi saja itu belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Vera. Jadi ya, program asuransi kesehatan itu belum sepenuhnya secara otomatis menghilangkan out of pocket expenditure. Apalagi di negara India itu asuransi kesehatannya cakupannya masih sangat terbatas, sehingga masih banyak masyarakat yang harus membayar biaya pelayanan kesehatan melalui out of pocket, seperti itu. Baik, presentasi dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Fana dan juga Reva. Boleh tepuk tangan semuanya. Jadi pertanyaan dari Vera ya tadi, padahal di India itu kan sudah ada program PMJAY atau PMJ. Tapi kenapa kok out of pocket-nya masih tinggi gitu ya? Apakah dengan memperluas cakupan asuransi itu masih kurang? Nah, kita harus tahu bahwa out of pocket yang tinggi itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya apa kira-kira? Apa? Manfaatnya terbatas. Kemudian pelayanannya benar, kualitas pelayanannya misalnya kurang baik. Itu bisa membuat orang, oh saya pindah aja ke vaskes yang lain yang mungkin itu tidak dijamin gitu oleh pemerintah. Itu bisa menyebabkan OOP-nya tinggi. Sehingga walaupun sudah ada program, itu belum tentu bisa menurunkan OOP. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki supaya menurunkan tingkat out of pocket. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kenapa kita belajar indikator-indikator ini? Karena kita perlu melihat secara utuh, secara komprehensif bagaimana sih kondisi pembiayaan kesehatan di suatu negara. Kalau TM9 ini kan di middle income countries. Nah, kita tidak bisa memilih salah satu indikator saja untuk melihat. Misalnya saya maunya cuma THE aja, nggak bisa. Kita harus melihat semua indikatornya supaya kita bisa tahu oh dari aspek pemerintahnya seperti apa. Kemudian dari ketergantungan terhadap bantuan dari luar seperti apa. Jadi indikator-indikator ini saling melengkapi supaya bisa menggambarkan pembiayaan kesehatan suatu negara secara komprehensif. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk hasil praktikum bisa di-upload di Google Classroom sesuai dengan tenggat waktunya. Silahkan dipelajari untuk TM10 yaitu pembiayaan kesehatan di high income countries. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.
Demikianlah pemaparan saya terkait pembelajaran pada mata kuliah pembiayaan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.